5. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nak lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue. Orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya Mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan, dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Bukan anjlok kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu orang Lampung bisa nyekolahin anak. Kota Baru menjadi sorotan setelah TikToker bernama Bima Yudo Saputro mengkritik pembangunan di Provinsi Lampung. Bakal kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan ini mendadak ramai menjadi perbincangan. Lokasi pembangunan Kota Baru ini berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Posisi kawasan ini dianggap strategis lantaran dekat dengan jalan tol ruas Bakauheni, Terbanggi Besar. Proyek ini dimulai di akhir masa kepemimpinan Gubernur Syahroeddin ZP pada tahun 2014. Pembangunan area perkantoran pemerintahan ini menelan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah dari anggaran tahun 2013 dan 2014. Total luas lahan mencapai 1.300 hektar yang merupakan bekas lahan perkebunan karet PT PN 7. Hingga pembangunan berjalan, 4 gedung utama ditargetkan selesai pada akhir 2014 lalu. 4 gedung ini adalah Kantor Gubernur Lampung, Gedung DPRD Provinsi Lampung, Balai Adat, dan Masjid Agung. Mimpi besar Syahroeddin untuk membuat Kota Baru menjadi ikon kemajuan Lampung terpaksa terhenti setelah kepemimpinan berganti di tahun 2014. Ridho Fichardo yang kala itu memenangkan Pilkada Lampung, memutuskan menghentikan proyek pembangunan Kota Baru. Argumen Pemprov kepemimpinan Ridho ketika itu, anggaran pembangunan Kota Baru dialihkan untuk infrastruktur jalan, irigasi, pariwisata dan sumber energi. Hingga masa kepemimpinan Ridho berakhir di tahun 2019 dan digantikan oleh Arinal Junaidi, kelanjutan pembangunan Kota Baru ini masih menjadi tanda tanya. Kini di area Kota Baru, terlihat gedung-gedung tak bertuan telah berdiri dengan kondisi terbengkalai dan baru selesai sekitar 40-50% saja.